salam sehat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi pada mata kuliah kita adalah inovasi dalam pendidikan khusus, yang mana kami dari kelompok 1 akan membahas tentang hakikat dan konsep dasar inovasi dalam pendidikan khusus. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 3 orang, yaitu ada Widi Kumara Jaga Pramudita, saya sendiri Maizal Padri, dan Ariska Fadila Effendi. Baik, untuk pembagian presentasi pada kali ini, untuk yang pertama saya yang akan mempresentasikan makalah kami, dan kemudian akan dilanjutkan oleh Rizka Fadila, dan selanjutnya juga akan dan terakhir akan disampaikan oleh Widi Kumara Jaga Pramudita. Nah, kita terkait tentang belajar tentang inovasi dalam pendidikan dalam bidang Bang, suaranya hilang. Bang Fadri, suaranya nggak ada, Bang. Karena hujan itu kali ya, hujan nggak di tempat ini? Bang Fadri, suaranya nggak ada. Hilang suaranya. Bang, suaranya nggak ada, Bang. Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Halo, Halo, Bang. terdengar jelas suaranya? Pecah-pecah? Putus-putus, Bang. Menggema enggak, tapi putus-putus. Oh, putus. Mungkin bisa dilanjutkan dulu, siapa yang bisa bantu Bang lanjutkan dulu sambil Bang perbaiki dulu jaringan Bang lagi. Boleh dilanjutin aja dulu. Oke. Mohon maaf, akan dilanjutkan oleh Dila dulu. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang hakikat dan konsep dasar inovasi pendidikan khusus. Yang pertama ada pengertian inovasi pendidikan. Pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan secara kualitatif yang berbeda dari yang sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan yang gunanya untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan itu sendiri. Nah, dengan kata lain, inovasi pendidikan ini merupakan usaha mengadakan perubahan dengan tujuan untuk memperoleh hal yang lebih baik dalam bidang pendidikan ataupun untuk memperbaiki aspek-aspek pendidikan agar lebih efisien. Salah satu contohnya inovasi dalam pendidikan itu sendiri yaitu pendidikan karakter.
Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri mengenai ciri-ciri inovasi pendidikan. Yang pertama, keuntungan relatif, di mana tingkat kesesuaian antara inovasi dan nilai-nilai penerimaan, pengalaman, dan kebutuhan masa lalu. Dilihat dari dapat kita lihat dari tingkat kesesuaiannya itu antara inovasi dari pengalaman, penerimaan, dan kebutuhan masa lalunya. Selanjutnya yaitu kompatibilitas, di mana tingkat kesesuaiannya itu antara inovasi dan nilai-nilai penerimaan sama aja. Nilai-nilai penerimaan, pengalaman, dan kebutuhan masa lalu. Sebentar dilihat dari prinsip itu. Nah, selanjutnya yaitu ada observabilitas, di mana suatu inovasi benar-benar dapat diminati hasilnya ataupun keuntungannya. Selanjutnya yang bersifat kompleksivitas, di mana suatu inovasi memiliki tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi tersebut bagi si penerimanya. Selanjutnya yaitu bersifat reliabilitas, di mana inovasi yang ada dalam kehidupan si penerima, apakah mereka dapat mencobanya ataupun tidak. Selanjutnya yaitu ada slide selanjutnya, Bang. Nah, tujuan inovasi pendidikan khusus. Tujuan inovasi pendidikan khusus ini ada dua, yaitu yang pertama tujuan untuk inovasi pendidikan itu sendiri, di mana untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus, yang mana tujuan ini dapat dicapai dengan meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus agar dapat meningkatnya hasil belajar siswa yang berkebutuhan khusus tersebut, baik itu secara perkembangan ataupun sosial anak yang berkebutuhan khusus dalam memperkuat persiapan hidup di lingkungannya. Adapun tujuan inovasi pendidikan khusus itu sendiri dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan tujuan utama dari inovasi pendidikan khusus itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kemampuan, yang mana kemampuan itu baik itu sumber tenaga, uang, sarana, dan prasarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi, yang mana hal tersebut dapat mengembangkan dan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan siswa berkebutuhan khusus itu sendiri. Selanjutnya, prinsip-prinsip inovasi dalam pendidikan menurut Peter M. Drucker, di mana dia halo? Halo, Kak. Jelas suaranya, Widi? Jelas. Baik, selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip inovasi dalam pendidikan, di mana yang pertama inovasi itu sendiri memerlukan analisis di berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Artinya inovasi ini hanya dapat terjadi apabila memiliki kemampuan dan
kemampuan kita dalam menganalisis sesuatu. Nah, selanjutnya ada inovasi yang bersifat konseptual, di mana artinya yang bermula dari keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan dapat diterima dari masyarakat. Inovasi harus dimulai dari hal yang kecil. Tidak semua inovasi dimulai dengan ide-ide yang besar dan tidak terjangkau oleh kehidupan nyata. Keinginan yang kecil untuk memperbaiki suatu kondisi atau kehidupan ternyata kelak mempunyai pengaruh yang sangat besar dan luas dalam kehidupan selanjutnya. Karena inovasi ini sifatnya itu mempengaruhi dan memperbaiki di mana sistem pendidikan kita untuk dapat memenuhi kebutuhan pendidikan siswa berkebutuhan tersebut. Selanjutnya yaitu faktor penghambat inovasi pendidikan. Bang Padri udah bisa, Bang? Halo? Oh, kayaknya Bang Padri belum bisa deh, Kak. Bisa dilanjutkan. Masih belum bisa. Lanjut, Bang. Konsep dasar inovasi pendidikan. Oke, lanjut dulu Kak. Bisa diperbesar, Bang? Oke, silakan lanjut dulu Kak. Oke. Selanjutnya yaitu konsep dasar inovasi dalam pendidikan khusus. Konsep dasar inovasi dalam pendidikan khusus itu sendiri, seperti yang kita tahu dan kita bahas sebelumnya, inovasi pendidikan khusus ini adalah upaya untuk memperbarui dan memperbaiki sistem pendidikan yang mana agar lebih inklusif dan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan siswa berkebutuhan khusus kita sendiri. Nah, di dalamnya terdapat yang pertama ada kolaborasi multidisipliner, di mana inovasi ini dalam pendidikan khusus membutuhkan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu, termasuk pendidikan, psikologi, kedokteran, dan teknologi itu sendiri. Kolaborasi ini memungkinkan pengembangan solusi yang holistik dan komprehensif yang membutuhkan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan kompleks antara siswa yang berkebutuhan khusus dengan para ahli yang akan menyesuaikan perkembangannya. Selanjutnya yaitu ada penggunaan teknologi informatika yang salah satu yang menunjang untuk inovasi dalam pendidikan khusus ini adalah teknologi informasi dan komunikasi, yang mana teknologi informatika ini telah membuka pintu masuk untuk inovasi dalam pendidikan khusus. Contohnya saja seperti aplikasi dan perangkat lunak khusus, ya, serta platform pembelajaran daring yang memungkinkan aksesnya akan lebih baik dan dapat diakses oleh teman-teman yang berkebutuhan khusus atau teman-teman yang disabilitas. Selanjutnya yaitu ada pendekatan inklusif, di mana inovasi pendidikan khusus tidak hanya berfokus pada siswa dengan kebutuhan khusus itu sendiri, tetapi juga memperhatikan keberagaman keseluruhan populasi siswa, di mana pendekatan tersebut secara inklusif dan mendekatkan kepentingan untuk membangun lingkungan belajar yang ramah dan ramah tanpa adanya diskriminasi antara sesama. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum adaptif. Kurikulum yang adaptif memungkinkan penyesuaian yang sama dengan tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajarnya masing-masing siswa.
Inovasi dalam pengembangan kurikulum ini memungkinkan pemberian pendidikan yang relevan dan bermakna bagi setiap individu. Selanjutnya yaitu ada pendidikan inovasi dalam pendidikan khusus. Nah, inovasi tadi kita membahas inovasi dalam pendidikan. Sekarang kita membahas tentang inovasi dalam pendidikan khusus itu sendiri. Inovasi dalam pendidikan khusus pada anak berkebutuhan khusus dapat mencakup berbagai hal, seperti dalam penggunaan teknologi pendidikan, pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, dan metode pembelajaran yang berbeda. Nah, dengan begitu, inovasi-inovasi ini dapat membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus itu dapat belajar dengan mudah dan efektif dan serta merasa lebih termotivasi dalam pembelajarannya. Inovasi pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini mendapatkan kesempatan yang sama seperti teman-temannya yang lain. Lanjut, Bang. Oke, lanjut. Masih kuat atau Bang? Bang lanjutkan? Boleh ya, Bang? Oke, baik. Baik, terima kasih untuk Dila. Izin Bapak Ibu untuk melanjutkan dari pemaparan materi dari kelompok kami. Yang mana kita lanjut adalah ke mana arah inovasi pendidikan khusus tersebut. Nah, di sini kami menemukan 4 arah inovasi pendidikan khusus. Yang pertama yaitu invention, yaitu yang mana invention itu merupakan penemuan atau penciptaan tentang suatu hal yang baru dengan mengadaptasi yang telah ada, kemudian dilakukan pembaharuan untuk suatu hasil yang berbeda dengan yang sebelumnya. Artinya pada inovasi pendidikan khusus ini adalah bagaimana kita merupakan penciptaan dari yang baru, penciptaan yang baru dengan berdasarkan yang sudah ada sebelumnya, sehingga hasilnya juga akan lebih baik seperti itu. Kemudian ada namanya development, yaitu pembaharuan atau pengembangan, yang mana development ini adalah pembaharuan harus mengalami pengembangan sebelum masuk dalam dimensi dalam skala besar. Nah, development ini sering bergandengan dengan riset, sehingga pada prosedur ini menggunakan R&D, Research and Development, untuk yang digunakan dalam pendidikan, sama dengan kita mengembangkan suatu media-media untuk meningkatkan atau ingin kita meningkatkan hasil belajar atau hasil keterampilan dari suatu siswa kita yang mengalami kebutuhan khusus. Kemudian ada diffusion, yaitu persebaran, yang mana persebaran ide baru dari sumber kepada pemakai atau penyerap yang terakhir. Kemudian ada adaptation, yaitu persebaran ide baru dari sumber kepada pemakai penyerap yang terakhir. Oh, ini sama ya, salah ini. Dan selanjutnya peran inovasi dalam pendidikan khusus, yaitu yang pertama meningkatkan akses dan partisipasi. Jadi inovasi yang digunakan ini adalah meningkatkan akses dan partisipasi peserta didik kita dalam pembelajaran. Yang kemudian inovasi dalam pendidikan khusus ini juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan kita membuat suatu inovasi atau pengembangan terhadap suatu media dalam pembelajaran seperti itu, sehingga nanti peran inovasi ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar, kemudian meningkatkan kemandirian dan kesiapan hidup bermasyarakat. Artinya dengan inovasi ini juga kita menyiapkan peserta didik kita nanti untuk bagaimana dia dengan inovasi dalam bidang pendidikan ini, bagaimana kita nanti mampu memberikan kemandirian pada siswa kita. Kemudian penguatan keterampilan guru, artinya dengan berinovasi artinya kita sudah memberikan suatu penguatan terhadap keterampilan guru dalam memberikan layanan pendidikan dan yang sesuai dengan peserta didik kita.
Kemudian yang terakhir, peran inovasi dalam pendidikan khusus ini adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan adanya inovasi-inovasi yang muncul, baik strategi, alat atau metode yang lainnya, sehingga memungkinkan bahwa dapat meningkatkan kualitas pada layanan pendidikan kita, terutama pada pendidikan berkebutuhan khusus. Dan kemudian apa saja sih tantangan dalam inovasi pendidikan khusus? Nah, di sini kami mengutip dari hasil wawancaranya dari Bapak Nadiem Makarim di CNN dulu pada tahun 2020, yang mana yang tantangan kita dalam melakukan inovasi pendidikan khusus ini adalah yang pertama, banyaknya peraturan negara yang sehingga institusi pendidikan tidak dapat bereksplor dalam melakukan inovasi pendidikan. Artinya ada berbagai polisi-polisi yang memungkinkan untuk menghambat guru untuk mengeksplor untuk melakukan inovasi. Salah satunya ada kebijakan-kebijakan, salah satunya contohnya adalah kita yang sudah mengalami kita ingin mengekspor pendidikan, untuk mendapatkan suatu izin belajar saja kita harus memenuhi syarat-syarat A, B, dan yang lainnya. Itu berupa salah satu yang juga menghambat nanti kita berinovasi atau mengembangkan diri kita sepertinya. Misalnya ketika ada polisi itu tidak hanya, misalnya bahwa kebijakan itu tidak mengikat, tidak terlalu mengekang sehingga nanti guru-guru itu bisa lebih berinovasi lagi seperti itu. Kemudian kurangnya perhatian negara terhadap guru dan sekolah, baik itu fasilitas. Nah, ini juga sering terjadi perhatian negara, walaupun sekarang sudah lebih baik, tapi kata Nadiem Makarim sendiri bahwa masih ada kurangnya perhatian negara terhadap guru dan sekolah. Itu terutama itu pada sekolah-sekolah yang daerahnya 3T, yang masih banyak belum mendapat fasilitas internet, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah guru yang masih kurang memiliki rasa ketulusan dalam menjalankan profesinya. Artinya masih banyak guru kita yang hanya ke sekolah itu ya memang untuk hanya tugas saja, mengajar sesuai dengan apa yang ini, dan mereka masih banyak yang masih enggan untuk melakukan pengembangan inovasi seperti itu. Dan selanjutnya, nah, faktor-faktor yang perlu kita perhatikan dalam melakukan inovasi dalam pendidikan itu adalah yang pertama, yang paling penting adalah kita juga memperhatikan faktor siswa. Jadi ketika kita melakukan inovasi, kita tidak hanya untuk sekedar berinovasi saja, tetapi kita juga harus memperhatikan inovasi yang kita buat dalam pembelajaran itu, memperhatikan karakteristik siswa. Artinya setiap inovasi yang kita lakukan, inovasi yang kita lakukan itu mempertimbangkan keadaan siswa, yang mana khusus itu adalah dalam melakukan inovasi pendidikan tersebut seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita juga memperhatikan kurikulum. Nah, ketika kita melakukan inovasi, kita juga harus mengacu kepada kurikulum seperti itu. Jadi sehingga inovasi yang kita buat atau sesuatu alat atau metode yang kita buat dalam pendidikan itu nanti bisa digunakan pada saat itu seperti itu. Kemudian juga dengan adanya juga mempertimbangkan guru, kemudian adanya fasilitas. Nah, fasilitas juga kita perhatikan dalam inovasi. Nah, semisal kita mengembangkan suatu inovasi dalam bidang teknologi, kita memperhatikan dulu apakah fasilitas itu tersedia di kita atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah lingkup sosial masyarakat. Lingkup sosial masyarakat artinya ketika kita mengembangkan suatu inovasi, nah inovasi yang kita luncurkan itu setidaknya dapat diterima oleh masyarakat, dan inovasi yang kita luncurkan itu tidak bertentangan dengan kehidupan sosial masyarakat seperti itu. Dan kemudian pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Widi Kumara Jaga Pramuta. Silakan Widi. Ya, baik, terima kasih kepada Bang Fadri dan juga Kariska. Sebelumnya, apakah suara Widi terdengar dengan jelas? Jelas, Widi. Tolong tutup pintunya. Wid, tutup pintunya. Baiklah, selanjutnya